Coba deh bayangin, salah satu atlet paling ngetop di dunia, malah nolak main. Ini bukan cuma soal satu pertandingan loh, ini tuh cerita soal kekuasaan, duit, dan perjuangan buat keadilan di liga sepak bola yang nilainya miliaran dolar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih Cristiano Ronaldo, ikon global itu, tiba-tiba mogok main buat klubnya sendiri, Al Nassr? Apa coba yang bisa bikin pemain sekelas dia sampai nekat ngambil langkah se-ekstrim ini? Dan ternyata ini bukan karena cedera loh. Menurut banyak sumber, termasuk Sky Sports, ini tuh murni bentuk protes. Kabarnya Ronaldo frustrasi banget sama klubnya yang dianggap kurang ambisius, terutama kalau soal beli pemain baru. Tapi, rasa frustrasi Ronaldo ini nggak muncul gitu aja. Biar kita benar-benar paham ceritanya, kita mesti ngelirik rival abadi Al Nassr. Kenapa? Karena justru kelakuan mereka lah yang nyulut api kemarahan ini. Nah, di sini nih kelihatan banget bedanya. Di saat Al Nassr kelihatannya adem ayam aja, rival mereka, Al Hilal, justru jor-joran bikin heboh dengan ngerekrut pemain top kayak Karim Benzema. Kontras yang tajam inilah yang bikin orang-orang curiga. Wah, ini kok kayaknya ada yang nggak beres ya. Nah, di sini ceritanya jadi makin menarik. Atau mungkin makin rumit. Karena untuk ngerti kenapa satu klub bisa ngebut, sementara yang satunya lagi kayak mandek, kita harus tanya, siapa sih sebenarnya dalang di balik ini semua? Oke, sekarang kita bahas siapa sih pemain utama di balik semua kekisruan ini. Jawabannya? Namanya Public Investment Fund atau disingkat PIF. Ini tuh dana investasi milik pemerintah Arab Saudi. Anggap aja ini dompet raksasanya negara yang dipakai buat investasi kemana-mana. Dan sekarang ya ke sepak bola. Dan ini dia bagian paling gilanya. PIF itu ternyata punya dua-duanya. Klubnya Ronaldo, Al Nassr, sekaligus rival berak mereka yang lagi jaya, Al Hilal. Tiba-tiba ini bukan lagi cerita dua klub yang saingan. Ini cerita soal satu pemilik yang ngendaliin dua sisi rivalitas. Dan fakta ini, itu mengubah segalanya. Karena kepemilikan yang sama ini, langsung deh muncul pertanyaan gede soal keadilan dan kemungkinan adanya pilih kasih. Jadi perdebatan utamanya tuh gini, di satu sisi banyak yang lihat Al Hilal ini kayak anak emasnya PIF kan, soalnya dapat pemain bintang terus. Tapi di sisi lain argumen balasannya adalah, ya ini kan murni keputusan bisnis aja, strategi tiap klub kan beda-beda. Nah kira-kira mana yang benar? Dan masalah ini tuh sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar Ronaldo yang lagi ngambek. Ini tuh ujian buat kredibilitas Liga Pro Saudi secara keseluruhan. Yap. Kasus Ronaldo ini nunjukin masalah besar di dunia olahraga modern, kepemilikan multi-klub. Kalau satu pihak yang super kuat punya beberapa tim yang seharusnya jadi musuh bebuyutan, gimana caranya kita bisa yakin kalau pertandingannya benar-benar adil di lapangan? Ujung-ujungnya taruhannya gede banget, seluruh proyek Liga Pro Saudi. Kalau orang udah nggak percaya kompetisinya adil, semuanya bisa ambruk kayak rumah kartu. Mereka harus bisa jawab soal transparansi, soal keseimbangan liga, dan cara mereka nganganin bintang-bintang besarnya. Kalau enggak ya udah, kredibilitas mereka yang jadi taruhannya. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas yang penting banget. Kalau satu pemilik nguasain dua tim yang jadi rival bebuyutan, apa mungkin ada pertarungan yang benar-benar adil? Pertanyaan ini bukan cuma buat Liga Pro Saudi aja loh, tapi juga buat masa depan kepemilikan klub di seluruh dunia olahraga. Dan jawaban mereka bakal nentuin nasib liga ini.